Udah ya? Udah? Udah? Udah. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Widantri dan hari ini saya bersama dengan dua gadis remaja tua. Remaja muda, remaja dewasa ya. Ya kan? Umurmu berapa? 19 tahun. 19 tahun. 19 tahun. Yang satu manis, yang satu cantik. Saya juga manis. Ngaku-ngaku. Teman-teman, hari ini tadi tuh aku ketemu sama dia dan mereka itu kondisinya sekarang sedang dalam keadaan agak lesu ya. Lesu, lemes aja cantik. Ya mereka tuh dalam kondisi yang lemes gitu. Kenapa Mbak? Ya karena halangan mungkin kali ya. Apakah setiap kali halangan itu lemes? Enggak, biasanya tuh kalau halangan nggak pernah sakit. Belakangnya gini. Perutnya juga nggak pernah sakit. Belakangnya mana? Sebelah sini. Kirain belakangnya gini. Belakangnya gini, dia itu sampai belakang ya. Iya, sampai belakang. Baru kali ini Ngerasain haidnya kayak gini. baru ya. Biasanya Sakit, tuh maaf, sakit aja atau sakit banget? sakit banget. Sakit banget. Gitu. Dan kalau Mbak ini Kalau saya tuh Bu, kalau misalkan sebelum halangan itu memang sudah sakit banget perut tuh Bu. Udah kayak memang kayak rasanya tuh kayak sakit banget tuh. kayak apa ya? Kayak kram. Ya kram, Ada rasa nyeri enggak? nyeri iya. Nyeri iya. Itu selalu tuh Bu kalau mau Pegel halangan. sampai ke pinggang ya. Iya. Kalau ini kan namanya sindrom prahaid. Habis haid juga begitu? Enggak. Enggak Bu. Sindrom prahaid. Nah, kalau Mbak ini kebetulan baru sekali ini ya merasakannya ya. Rasain. Dia baru sekali ini ngerasain gitu. Kalau aku yang termasuk kalau sakit kayak Mbaknya ini. Mbak siapa namanya? Ini Mbak Dila, ini Mbak siapa? Kenalkan Mbak Dila, Mbak. Mbak Put, Mbak Putri. Kita manggilnya dia Emput soalnya. Jadi nama aslinya tuh kadang-kadang masih bingung. Emput gitu. Jadi aku sama dengan Mbak Emput. Kalau haid itu sebelum haid itu Mbak sakit banget. Jadi aku memang selalu butuh obat dan selalu kesediakan obat gitu. Apakah haidnya setiap bulan rutin? Enggak. Kamu sebulan sekali haid? Enggak nentu. Oh, nggak nentu. Pas hari itu pernah saya telat 2 bulan. Oh, pernah telat 2 bulan. Terus pernah diterapi atau dibiarkan aja? Enggak, dibiarin aja. Dan akhirnya datang haid sendiri. Karena kan kalau nggak datang haid kan khawatir ya. Ini Iya. banyak remaja yang konsultasi ke saya haidnya terlambat begitu. Kalau Emput pernah? Kalau saya tuh Bu rutin kalau setiap bulan tuh halangan, tapi tanggalnya itu yang suka berubah-ubah. Oh gitu. Kadang di awal tuh Bu, kadang di akhir. Tapi selisihnya nggak lebih dari seminggu ya? Kadang tuh kayak misalkan Bu tanggal 11 kan saya halangan. Nanti kalau bulan depan tuh tanggal 20-an lebih gitu. Nah, di beberapa orang yang konsultasi saya selalu sarankan, pasti yang saya tanyakan kalau ada yang konsultasi haid gitu. Oh, kita ngobrolin dulu sebelum ke sana tentang rutinitas haid, kita ngobrolin dulu tentang nyeri haidnya gitu. Mbak Emput kalau nyeri haid minum obat apa? Yaitu kadang obat paracetamol. Paracetamol. Bisa guys ya, benar paracetamol. Terus apa lagi? Terus ke obat halangan tuh apa yang warna pink itu? Apa ya? Obatnya di pasar ya? Itu di apotik. Asamefenamat. Itu Konstan. ya ada juga. Konstan. Kalau konstan enggak sih, mungkin paracetamol itu Bu. Paracetamol yang paling dikasih, sering ya. iya. Dan itu bisa sembuh total atau hanya mengurangi saja? Mengurangi rasa nyeri. Tapi nggak bisa total hilang ya? Iya. Kalau Mbak Dila baru hari ini, jadi dia baru hari ini minum obat. Asik, baru pertama kali. Dia minum obat tadi, dia tunjukkan ke aku ya guys. Ini. Aku minum ini Bu tadi. Siapa yang kasih? Aku bilang gitu. Tadi di apotek katanya dikasih ini gitu. Nah ini juga anti nyeri ya guys ya. Natrium diklofenat, diklofenat sodium ini. Jadi ini obatnya biasanya kalau yang paracetamol itu kan minumnya setiap 8 jam. Ya. Nah, kalau asamifenamat juga sama. Tapi kalau yang ini minumnya 12 jam.
Jadi kalau pagi minum, sore minum. Begitu dia itu bisa menghilangkan rasa nyeri dari pagi sampai dengan sore, sore sampai dengan pagi. Begitu. Ya. Nih, kamu apa yang kamu rasakan setelah minum obat ini? Agak mendingan sih. Agak mendingan. Tapi Cuma masih agak nyeri. Masih agak nyeri begitu ya guys ya. Jadi memang nggak bisa hilang sama sekali. Kalau aku dulu cocoknya minum Ponstan, itu bisa hilang sama sekali. Tapi ini tergantung dari tingkat ambang nyerinya seseorang. Begitu. Nggak sama setiap orang itu nyerinya. Ya. Ada yang sensitif baru pernah kan kalau kayak kesenggol jarum sedikit ada yang teriak-teriak, ya kan? Ada juga yang biasa aja. Nah itu tergantung dari ambang nyerinya masing-masing per orang. Nah gunakan, tidak usah khawatir kalau nyeri haid, gunakan saja anti nyeri yang ada di rumah, yang penting tidak expire ya. Kalau paracetamol kan pasti ya sedia di rumah ya. Nah sekarang kita ngobrolin soal haid yang tidak teratur dan terlambat haid gitu. Tadi sudah disinggung Mbak Dila pernah terlambat sampai dengan 2 bulan, terus Mbak Emput pernah kayak beda, kayak apa dari selisih hari gitu ya. Selisih tanggalnya. Terus apakah tapi Mbak Emput nggak khawatir ya? Enggak, karena kayaknya kata pola. Kayaknya polanya sudah seperti Iya. itu. Jadi kalau cuma terlambat sehari sampai dengan seminggu itu nggak masalah ya guys ya. Jadi itu adalah normal. Tapi kalau terlambat lebih dari 1 bulan itu juga memang perlu dipertanyakan. Tapi kadang-kadang itu dianggap normal pada orang-orang tertentu. Beberapa orang yang konsultasi tentang keterlambatan haidnya itu pasti yang saya tanyakan adalah berat badannya. Berat badannya, tinggi badannya. Jadi ideal enggak berat badan sama tinggi badannya. Kalau dia obesitas itu juga bisa terjadi gangguan haid gitu. Terus juga saya tanyakan konsumsi makanannya siap saji atau tidak. Maksudnya makanannya sehat enggak gitu. Apakah ada lauk, nasi, lauk sama sayur sama buah gitu. Kalau Mbak Dila sering konsumsi makanan siap saji? Enggak. Jarang Kan dia orang desa ya guys. Sama yang jadi kita itu cenderung makanan kita itu yang alamiah ya Mbak ya. Iya. Kalau ini orang kota ini makannya susah. kamu sering makanan siap saji ya? Iya Bu. Iya. Biasanya itu juga akan berpengaruh. Kalau makanannya siap saji atau tidak itu bisa berpengaruh. Itu biasanya kalau makanannya siap saji yang menu 4 sehatnya itu nggak ada, itu biasanya saya rubah. Terus yang ketiga adalah banyak berpikir. Ada nggak? Iya, stres. Ada nggak keterlambatan itu kemungkinan datang karena stres? Ya, itu maksudnya lagi banyak mikir. Iya, diakuin ya. Iya, stres ya. Iya, memang. Kalau Mbak Dila, apakah yang 2 bulan yang lalu itu karena banyak mikir? enggak sih. Enggak. Malah kayak enggak sadar kalau sudah sampai 2 bulan belum ada halangan. Pingsan. Malah dia sampai nggak sadar kalau terlambat sampai 2 bulan. Akhirnya datang sendiri ya haidnya Iya, ya. habis tes pack juga kan ya, takut. Hah, tes pack? Iya. Namanya takut. Disuruh bunda saya sih. Nah, terus itu abis itu sudah. Padahal kan Garis tidak 1. pernah melakukan hubungan Iya. suami istri ya. Emang Cuma aku tuh kadang-kadang bukan geli ya, mungkin sih rasa takutnya seorang remaja ya. Di beberapa remaja yang konsultasi, Bu, saya tidak haid dan saya sudah PP tes, saya negatif, bilangnya dia. Sudah melakukan hubungan? Ya tidak pernah, Bu, maaf, saya tidak pernah sama sekali. Ya kalau tidak pernah melakukan hubungan berarti tidak mungkin hamil. Jadi nanti kalau telat dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri sudah pasti tidak hamil ya. Kan kita bukan itu ya, Maryam itu nah. Siapa? Yang Ibu Maryam yang maksudnya dia melahirkan anak tanpa ayah itu kan? Iya. Jadi insya Allah jadi nanti tidak usah PP tes Mbak, ditunggu aja, diperhatikan kalau stres gitu kan, kamu tadi bilang bahasanya stres. Iya, stres Bu. Nah, stres itu di persepsi beberapa orang itu kayak gimana gitu. Jadi kadang-kadang aku merubahnya menjadi terlalu banyak mikir. Nah, itu di manajemen aja pola pikirnya, di manajemen dan disempatkan untuk bahagia begitu. Ya, gitu. Jadi nanti kalau terlambat haid itu, tapi kalau sudah diterapi dengan itu masih juga haidnya tidak lancar, sebaiknya USG gitu. Ya, apakah ada
masalah di rahim atau tidak. Tapi kalau dinyatakan normal, berarti upayakan dengan cara-cara yang normal itu, nggak perlu obat-obatan. Kecuali yang sudah menikah dan pernah ber-KB, biasanya saya akan kasih solusi untuk diterapi dengan pil KB. Tapi kalau belum menikah, saya solusi dengan cara alamiah, dan rata-rata alhamdulillah setelah dia bahagia itu haidnya datang dengan sendirinya, begitu. Jadilah nanti kalau masih sakit berarti ini diminum lagi nanti sore ya, gitu. Terus Mbak Amput adakah, Mbak Dila sama Mbak Amput ada yang mau ditanyakan ya? Apa ya? Satu pertanyaan 1000. Apa ya? Nggak ada. Ada sih Bu, biasanya kan nggak lagi halangan nih, Ya. cuma kayak keluaran kayak tepung basah gitu noh. Keputihan ya. Iya. Iya, ini banyak juga remaja yang nanyakan ke saya ini. Kamu juga pernah Nggak pernah. keputihan? Kayak keputihan ya jelas saat itu. Gitu ya. Sebentar ya. Bapaknya Dila. Apa? Ganggu. Itu bapaknya Dila, guys. Jadi keputihan itu ada ya pada setiap perempuan. Selama tidak satu berbau busuk, tidak berwarna kehijauan, dan tidak gatal, itu normal. Apakah ada ciri ketiganya? Nggak ada sih. Nah, berarti keputihannya muncul karena hormon. Nah, biasanya kalau mau haid, habis haid ada ya, Iya, ada ada. lebih banyak. Iya. Nah, ya, yang putihan jangan takut kalau ada muncul keputihan dan ternyata muncul habis haid dan sesudah haid, sebelum dan sesudah haid. Dengan syarat tadi tidak ada ciri ketiganya ya. Apa tadi, Mbak? Tuh. Kayak dites aja. Blank jadinya. Tidak berwarna kehijauan, tidak berbau busuk, dan tidak gatal ya. Nah, kalau ada ciri yang gatal, mungkin metode ceboknya itu harus dirubah. Iya. Personal hygiene, sudah pernah belajar soal personal hygiene? Aku harus ngasih tahu ini karena ini penting banget bagi remaja. Sering keputihannya itu muncul karena personal hygiene-nya itu kurang. Jadi kalau misalnya habis buang air kecil atau air besar, kita itu ceboknya itu posisi tangan harus di belakang. Ini aku kasih tahu, meskipun ibu-ibu dan remaja aku kasih tahu. Ini posisi tangan harus posisi di belakang, jadi diusap dari depan ke belakang. Oh, Begitu. Ngapain? Ngevlog. Sebentar. Diusir sama adeknya. Kayak gitu. Jadi posisinya dari depan ke belakang agar kotoran dari anus tidak masuk ke dalam daerah kewanitaan. Terus harus dilap. Habis buang air kecil, tisu ya benar, pakai tisu atau pakai handuk. Yang jelas harus dilap agar kan kalau habis buang air kecil basah, nah jadi lembab di situ, jadi malah muncul ada jamur di situ, ya. Nah itu jadi sebaiknya seperti itu. Nah satu lagi, air itu sering jadi penyebab. Kalau di Jawa air rata-rata jernih ya. Iya. Kalau di tempat kita ini airnya tuh bercampur dengan tanah ya. Kayak ada tanah-tanah. Iya. Memang di Kalimantan airnya seperti itu. Harus dikasih obat dulu. Iya, harus dikasih obat. Itu harus diendapkan dulu, baru boleh dipakai konsumsi ini untuk dipakai untuk kegiatan kebersihan begitu. Ya. Airmu begitu juga ya? Iya. Bahkan kadang-kadang ada keluar minyak-minyaknya ya. Kecuali air PDAM, ya kan? Ya udah, teman-teman, itu tadi personal hygiene ya, Mbak ya. Kalau punya saudara perempuan dikasih tahu ya, biar tahu tentang pentingnya personal hygiene ini, karena itu malu ya, beberapa orang tuh kan malu ya menanyakan soal itu, padahal itu penting ya. Kadang-kadang malah nanya di tempat orang yang salah. Jadi kalau punya saudara perempuan dikasih tahu cara membersihkan diri. Saya di sini juga konseling buat ibu-ibu yang biasanya keluhannya keputihan, yang mau menikah itu suami istri, saya kasih tahu soal personal hygiene. Itu penting banget soalnya ya. Oke guys, hari ini sudah dulu karena ini sudah cukup siang. Terima kasih Mbak Dila, Mbak Amput. Mereka cantik-cantik serasa. Aku model lu cantik juga loh. Ngaku. Aku tutup dulu ya. Terima kasih banyak. Boleh kasih salam Mbak? Assalamualaikum. Assalamualaikum.